Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan materi tentang gelombang mekanik dan kita akan masuk pada materi eksperimen Melde. Dan ini masih lanjutan dari materi sebelumnya ya, yaitu tentang gelombang stasioner. Oke. Jadi pada tahun ya 1800-an ada seorang fisikawan Jerman yang bernama Franz Melde melakukan sebuah eksperimen ya, yaitu melakukan eksperimen pada dawai atau tali. Bagaimana eksperimennya? Secara sederhana rangkaiannya seperti ini, bahwa ya ada vibrator atau sumber getar di sini, kemudian ada dawai atau tali yang dihubungkan seperti ini, kemudian melewati katrol dan digantungkan beban ya. Nah, digantungkan beban. Jadi talinya ini akan tegang karena ada beban yang tergantung ya. Jadi seperti ini. Maka nanti eh, setelah vibrator ini diaktifkan ya, ini sebagai sumber getar maka akan terbentuk gelombang ya. Nah, maka setelah diaktifkan maka akan terbentuk gelombang. Nah, gelombang yang terbentuk adalah gelombang berdiri atau gelombang stasioner sebagaimana yang telah kita bahas. Jadi prosesnya sama ya. Jadi prosesnya sama bahwa ketika vibrator diaktifkan maka akan ada gelombang yang berjalan ya. Kemudian akan sampai ke sini dan akan dipantulkan ya. Akan dipantulkan. Nah, pada frekuensi tertentu ya akan terbentuk gelombang stasioner. Akan terjadi ya interferensi gelombang yang menghasilkan frekuensi tertentu ya, seperti itu. Oke. Pada eksperimen ini ya eh, ini bebannya divariasikan ya sehingga tegangan talinya juga bervariasi. Talinya juga divariasikan ya. Maka ya kesimpulan dari eksperimen itu ya, jadi kesimpulan dari eksperimen Melde ini dirumuskan pada persamaan ini ya, bahwa cepat terambat gelombang ya, cepat terambat gelombang tadi itu berbanding lurus dengan akar kuadrat dari gaya ya, gaya tegangan tali tadi, dan berbanding terbalik dengan ya akar kuadrat massa persatuan panjang tali. Jadi ini mu massa persatuan panjang. Jadi kesimpulannya dimatematiskan seperti ini. Ya, kesimpulan dari eksperimen tadi. Mu ini adalah massa persatuan panjang tali. Maksudnya dalam 1 meter ya, dari dalam 1 meter panjang tali tersebut atau panjang dawai berapa masanya? Ya itu massa persatuan panjang tali. Oke, kita coba analisis persamaan ini ya. Kenapa kok seperti ini ya? Secara intuisi ya kita bisa melihat atau secara fisis bahwa kalau tegangan talinya ya semakin besar, artinya talinya semakin tegang ya. Kan kalau tegangan talinya kecil artinya dia kendor ya kan. Kalau gaya tegangan talinya besar maka dia tegang. Kalau gaya tegangan talinya besar, kalau F-nya besar ini kan cepat rambatnya juga besar. Nah, kok bisa begitu? Nah, kita bisa lihat bahwa ya ini tadi kalau talinya tegang ya, kemudian digetarkan, kalau talinya tegang itu kan ya ini kan kita sudah bahas sebenarnya ya melalui animasi bahwa proses gelombang pada tali ini kalau digetarkan maka ini kan diberi gangguan ya, gangguan ini akan merambat. Nah, kalau kita ganggu di sini maka ini kan partikel-partikel penyusun tali kalau kita ganggu maka partikel penyusun tali di sini akan juga mengganggu tetangganya dan tetangga juga akan mengganggu, artinya gangguan itu akan merambat sehingga terbentuk gelombang ya. Kalau talinya tegang, maka interaksi antara partikel-partikel penyusun talinya ya juga interaksinya cepat ya, interaksinya kuat. Maka kalau kita getarkan maka dengan cepat tetangga-tetangganya juga akan ikut bergetar atau terganggu sehingga terbentuk pola gelombang. Sebaliknya kalau talinya kendor, artinya gaya tegangan talinya kecil, kalau kita beri gangguan otomatis tetangganya juga akan membutuhkan waktu agar terganggu karena talinya kendor ya kan, mungkin bisa dibayangkan ya. Oke, berikutnya tadi massa persatuan panjang ya, artinya dalam 1 meter berapa masanya ya.
Kalau masa persatuan panjangnya besar, maka cepat rambatnya kecil, ya kan? Ini kan kalau ininya besar, maka cepat rambatnya kecil. Kenapa? Masa persatuan panjang dalam 1 meter berapa masanya? Masa ini kan terkait dengan sifat inersia, ya. Apa itu sifat inersia? Adalah sifat, ya, yang menunjukkan tingkat kemalasan, ya, suatu benda atau kecenderungan suatu benda. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya massa talinya besar, ya, massa talinya besar, kalau kita getarkan, misalnya kita naikkan ke atas, itu kan semakin lambat, semakin malas kan bergerak semakin lambat. Begitupun kita turunkan, ya, semakin lambat. Jadi kita bisa, kalau kita getar-getarkan tali, kalau kita getarkan tali yang massanya besar, otomatis kan semakin lambat, ya. Itu maksudnya. Jadi cepat rambatnya juga lambat, kecil, ya, karena massa persatuan panjangnya besar. Itu, ya. Dan massa persatuan panjang ini besaran khas yang dimiliki oleh sebuah tali atau sebuah dawai, ya. Kalau talinya sama, maka massa persatuan panjangnya juga sama, ya kan? Karena 1 meter berapa massanya itu kan sama. Meskipun talinya ditambah panjang, ya, diberikan penambahan panjang, tetap massa persatuan panjangnya sama, ya kan? Dalam 1 meter berapa massanya itu tetap sama. Kecuali talinya diganti, maka itu bisa berbeda massa persatuan panjangnya. Oke. Persamaan ini, ya, bisa kita ubah menjadi persamaan-persamaan yang lain, ya. Tadi F sama dengan mu, yaitu massa persatuan panjang, ya kan? Atau ini kan L kan naik ke atas, ya, F kali L per M. Nah, seperti ini, ya. Rho, ya, massa jenis tali adalah massa benda dibagi dengan volume, ya. Ini kan, maka kita bisa mengubah persamaan ini, ya, menjadi M, ini kan Rho kali V. M kita ganti Rho kali V. Begitu kan? Rho kali V. Nah, kemudian kalau kita lihat tali, itu kan sebenarnya dia menyerupai silinder, ya kan? Tali itu kan menyerupai silinder. Rumus volume dari silinder itu kan luas alas, ya, yang itu merupakan luas alas lingkaran kali dengan tinggi. Kalau pada tali kali panjang tali, ya kan? Maka V ini, ya, bisa kita ganti atau, ya, L per V, ini kan L per V, ini kan ada L per V. L per V itu sama dengan 1 per A, ya kan? Jadi F jadi cepat rambat bisa menjadi F per Rho kali A. Ya, ini kan L per V ini kan 1 per A, kita masukkan jadi F per Rho kali A. Nah, ini persamaan cepat rambat gelombang ini tadi, atau bisa juga sama dengan ini, ya, sama, ya. Oke, kita masuk contoh soal. Nah, pada percobaan Melde, ya, pada percobaan Melde menggunakan dawai yang panjangnya 2 meter dan massanya 20 kg. Diberi tegangan 16 Newton. Cepat rambat gelombang sepanjang dawai adalah, oke, kita tulis yang diketahui, panjang tali 2 meter, ya, massa tali 20 kg atau 0,02 kg, ya kan, bagi 1000. Gaya tegangan talinya adalah 16 Newton. Oke, maka kita mau cari cepat rambat gelombang pada dawai, oke? Nah, kita masukkan persamaan tadi, ya, bahwa cepat rambat adalah akar kuadrat dari F per mu. Mu adalah M per L tadi, ya, atau kalau kita kuadratkan V-nya, maka di sini akar kuadratnya jadi hilang, ya. Oke, seperti ini untuk mempermudah saja penulisan ini, ya, supaya akarnya tidak ada. Atau tadi F ini sama dengan F kali L per M tadi, ya. Oke, kita masukkan F-nya 16, L-nya 2, per M-nya adalah 0,02, ya. Oke. Nah, maka ini, ya, kalau kita sederhanakan bagi 2 menjadi ini 1, ini 0,01, ya kan. Jadi 16 bagi 0,01. Atau, ya, ini kali 100 per 100, ya, 1600 bagi 1 atau 1600. Atau V adalah akar kuadrat dari 1600 adalah 40 meter per sekon. Nah, inilah cepat rambat gelombang pada dawai tersebut. Soal berikutnya, cepat rambat gelombang, ya, pada dawai yang tegang sebesar 10 meter per sekon. Oke. Nah, jadi cepat rambat gelombang pada dawai yang tegang 10 meter per sekon saat besar tegangannya 150 Newton. Jika panjang tali dijadikan 2 kali dan tegangannya dijadikan 600 Newton, jadi ini panjang tali dijadikan 2 kali, maksudnya dijadikan 2 kali dari panjang semula, ya. Dan tegangannya dijadikan 600 Newton. Maka tentukan cepat rambat gelombang pada dawai tersebut.
Lalu yang diketahui, kita misalkan keadaan 1 dan keadaan 2. Ini kan ada keadaan 1, ada keadaan 2 ya. Keadaan pertama, cepat rambatnya 10 meter per sekon dan tegangan talinya adalah 150 Newton. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, panjang tali dijadikan 2 kali dan tegangannya 600 Newton ya, tegangan talinya. Pertanyaannya ya, berapa cepat rambat gelombangnya? Jadi pada keadaan kedua artinya setelah gaya tegangan tali dinaikkan 600 Newton, berapa cepat rambatnya? Yang perlu kita pahami di sini, tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau talinya sama, meskipun panjangnya divariasikan, tetap mu-nya sama, massa persatuan panjangnya sama. Kenapa? Karena massa persatuan panjang itu tadi, berapa massa tali untuk 1 meter panjang tali ya. Jadi tiap 1 meter panjang, jadi dalam 1 meter panjang tali tersebut berapa massanya itu kan sama, meskipun talinya dipanjangkan ya kan. Nah jadi ya, karena ini sama, kita misalkan saja mu. Nah pertama ya, kita coba tinjau keadaan pertama, apa yang kita bisa dapatkan. Pada keadaan pertama, persamaannya tadi ini ya, F per mu ya. Kita masukkan V ya, 10 dikuadratkan 100 sama dengan F1 adalah 150 bagi mu. Dari keadaan 1, kita dapatkan mu, massa persatuan panjang tali. Mu adalah 150 per 100 atau 1,5 kg per meter. Ini kan massa persatuan panjang, kilogram per meter. Ini mu. Nah, maka pada persamaan kedua atau pada keadaan kedua kita bisa dapatkan V-nya ya. Ini persamaan keadaan kedua, persamaannya seperti ini ya kan. 2. Maka ya ini V kuadrat, V2-nya adalah 600 bagi mu-nya kita pakai mu yang ini karena talinya sama ya. Jadi sama. Keadaan pertama, keadaan kedua mu-nya sama. 1,5 ya. Maka ini sama dengan 6000 bagi 15 ya kan. Kali 10 per 10. Atau kalau kita bagi 3, 2000 bagi 3, 5 ya kan, disederhanakan. Nah ini hasilnya adalah 400 ya kan, maka V adalah akar kuadrat dari 400 adalah 20 meter per sekon. Inilah cepat rambat gelombang jika tegangannya dijadikan 600 Newton ya, 20 meter per sekon.